Pertama, Al-Azizul Hakim. Al-Aziz itu sifat tinggi, terhormat, yang terjaga dengan integritas yang kuat. Jadi ketinggian itu, kehormatan itu tampak dan terasa karena menampilkan integritas yang kuat. Baik, Allah disebut dengan Aziz karena ia satu-satunya Tuhan yang menampilkan sifat integritas yang sangat kuat dengan ketuhanannya, sehingga ia selalu tampil tinggi dan terhormat di segala aspek. Allah itu kalau sudah menetapkan sesuatu, semua nilai-nilai yang terkait di dalamnya itu pasti berkeadilan, sesuai dengan keagungan, ada sifat ketuhanan, sehingga integritasnya sebagai Tuhan terjaga dengan sempurna. Nah, kenapa kata Hakim kemudian dilekatkan dengan kata Al-Aziz? Kalau ditarik ke dalam dunia peradilan, saya batasi di sini ya. Nah, maka hal pertama yang Bapak Ibu hadapi itu dalam meneliti, memberikan putusan, mendalami, tantangan pertama yang dihadapkan untuk menjaga kehormatan Anda sebagai hakim adalah menampilkan dan mempertahankan integritas. Hakim yang pintar dengan pendidikan yang kuat, status yang tinggi, tanpa integritas, maka jatuh kehormatannya. Itulah sebabnya kata Azizun Hakim itu tidak pernah tertukar. Tidak ada di Quran Hakimun Aziz, itu nggak ada. Selalu Azizun Hakim, Al-Azizul Hakim. Kalau yang ini bisa Alimun Hakim, Hakimun Alim, bisa ditukar. Tapi yang ini tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena integritas itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dibeli di apapun, dan itu standar pertama terhormatnya seorang hakim. Itu aspek awal. Itulah ada yang menghitung dari sisi numerasinya kenapa disebutkan 29 kali. Ya, kalau dalam kalender Islam kan yang terendah 29 hari, Pak. 29 sampai 30 hari. Ya, maka berapa lama pun dia menangani kasus, sedang menangani perkara, tidak menangani perkara, maka yang tertinggi pada dirinya adalah bagaimana dalam setiap hari dia bisa menjaga integritasnya sehingga tampil terhormat dalam keadaan apapun. Satu. Sekarang pertanyaannya, sifat itu bisa tampak kalau ada alat ujinya, kan? Sifat ujinya. Makanya di Quran yang baik ada takwa, alat ujinya fujur, nama lainnya nafsu. Jadi kalau misalnya ada jujur, pasti dibuat lawannya. Ya, apa lawan dari jujur? Hah? Dusta, kan? Baik, ya? Nah, ada sabar, ada lawannya amarah. Amarah diciptakan bukan ingin membuat manusia itu jadi pemarah, bukan. Tapi untuk menguji supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada sabar, tidak akan diketahui, Bapak Ibu. Kalau tidak ada tidak akan diketahui adanya sabar. Coba tes, Bu, ya. Suami pulang ke rumah, ibu ada di rumah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun. Ibu bilang sama suami, sabar ya, Pak, sabar, gitu. Paling suami bilang, kan, Mama sehat. Kan mesti ada alat ujinya dulu, kan? Ya, ada amarah keluar. Begitu amarah diciptakan bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu tampil dan menguat, karena ada masalah di depan yang lebih dari sekarang yang harus dihadapi. Kalau tidak ada kesabaran yang lebih dibandingkan hari sekarang, tidak mudah mengatasi yang esok. Itu dasarnya. Baik, ya, jadi berbahagialah kalau suami ke rumah misalnya dalam keadaan marah. Itu tandanya bukan ingin menjadikan amarah ditumpahkan pada ibu, tapi supaya kesabaran yang ada pada diri ibu itu Memang ini bahasan yang mudah diungkapkan, tidak mudah dipraktekkan. Ustadz juga sama, Pak. Sama, Ustadz. Makanya jarang Ustadz bahas ini ada istrinya, itu jarang. Ini live nggak? Aman ya? Oh, live streaming ya? Oke, itu gambar. Jadi gambarannya selalu lawan aja. Ya, cemberut lawannya apa? Senyum, kan? Nah, Bapak pulang ke rumah, lihat istri cemberut. Ya, cemberut diciptakan bukan ingin membuat istri itu tampil kusut, tapi supaya Bapak senyum. Gampang, kan? Waalaikumsalam, Mama. Kayaknya kenal. Nah, kasih gelang 2 kilo, selesai masalah itu. Nah, dengan hukum itu kita bawa nih, Pak. Ini nggak akan ketahuan integritas ini kalau nggak ada ujiannya. Alat ujinya apa? Kemudian tantangan di Quran surah kedua di Al-Baqarah ayat 188. Quran surah 2 ayat 188. Ini ujian integritas pertama.
Dan ini pasti terjadi, Pak. Dari zaman dulu kenapa ada ini? Karena pasti terjadi. Ini ditampilkan bukan ingin menjatuhkan kehormatan Anda, tapi untuk menampilkan kebanggaan profesi Anda sebagai hakim yang memiliki integritas di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimatnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jamak dari hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Nah, karena belum tahu artinya, kita biasa-biasa saja. Nanti setelah saya terjemahkan, baru jadi luar biasa yang berdampak pada jiwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian saling berlomba untuk mendapatkan harta dengan cara menyimpang. Wa tudlu biha ilal hukam, dan mendapatkan harta dari hasil penyimpangan ini supaya bisa ditransaksikan ke dalam sebuah perkara, dan membawa itu tudlu itu dari kata dalun, sedikit-sedikit dimasukin kepada para hakim untuk memenangkan perkara Anda. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya perkara Anda dimenangkan oleh hakim itu dengan memberikan bagian tertentu, dan Anda sadar sebetulnya itu salah dan dosa. Wa antum ta'lamun. Sudah tahu salah, dikerjakan. Es batu ditiupin tuh. Ya? Yuk kita lihat nih. Nah, jadi diam kan? Ini ujian pertama nih. Jadi ujian pertama bagi para hakim untuk menguji integritasnya, akan ada pihak-pihak berperkara berusaha menemui bapak dan ibu di level manapun. Baik itu pengadilan yang paling dasar, naik kemudian pengadilan tinggi, sampai kemudian kasasi ke MA dan sebagainya. Akan ada upaya-upaya yang berperkara mendapati peluang untuk menemui bapak ibu. Ya, urusannya apa? Menguji integritas bapak dan ibu. Gitu. Nah, itu ujian pertama kita. Dan kalimatnya menggunakan waktu dulu dari kata dalun. Kalau nimba itu kan pelan-pelan, nggak mungkin langsung kan? Mereka nggak akan masuk secara langsung, Pak. Ketemu bapak ibu tuh. Pelan-pelan ngelihat celahnya. Kalau bisa langsung lihat siapa yang di sampingnya. Ya, makanya kenapa ada lontar jumroh 3 kali. Ya, Nabi Ibrahim sendiri lontar pergi datang ke istri. Istri nggak kena datang ke anak, gitu kan? Itu kan filosofinya dalam haji itu. Kenapa dilontar itu? Ya, melontar segala potensi dari diri kita yang memungkinkan kita menyimpang. Kalau bukan dari kita itu, ya, Aqabah, maka usto, sekeliling terdekat. Kalau bukan usto yang terdekat, itu ula yang terjauh tapi punya akses ke kita. Maka berhati-hatilah ketika ada orang-orang berperkara ingin datang menemui Anda, maka itu tanda pertama yang dihadirkan oleh Allah untuk menampilkan integritas yang sudah Allah jaga. Jadi kalau sudah Allah jaga, Bapak Ibu kemudian jangan ungkap. Itu konfirmasi tertinggi. Ya? Ini poin dasarnya ini yang pertama. Jadi ketika itu dihadirkan 29 kali di dalam Al-Quran, boleh jadi Anda tidak memegang perkara, boleh jadi Anda tidak mengurus perkara, tapi akan ada ujian di waktu-waktu kita berkehidupan selama 29 hari, orang-orang yang mencoba meruntuhkan integritas kita sebagai hakim. Tuh. Ini karena serius. Bismillah. Saya tidak mencari materi untuk menyesuaikan tidak, tapi inilah dalam Al-Quran. Tapi satu. Teruskan. Di sini ya, baik. Saya kira di sini lebih terdengar ya. Baik. Jadi ini yang pertama, Pak. Dan potensi itu selalu terjadi. Bahkan sejak di era Nabi SAW, kenapa turun ayat ini? Karena kebiasaan jahiliyah itu sudah seperti itu. Dan ada provokasi yang memang setan kemudian datang untuk membawa nuansa itu dengan tersembunyi, ya, menggoda pada jiwa kita. Nah, disinilah kemudian turun ayat-ayat untuk membimbing. Bagaimana ketika diangkat, dilantik, disumpah dengan Quran diletakkan di kepala kita, dan saat ujian integritas itu tiba, kita sudah punya perisai dalam diri untuk mudah mengesampingkan itu dalam kehidupan, berapapun nilai yang dibawa.
Maka turun beberapa ayat untuk memberikan penguatan pada diri kita. Contoh, saya berikan sebab turunnya dulu. Ibu kenal nggak? Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Kenal di mana, Bu? Nah, dengar ya. Baik. Abu Hurairah itu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal. Oke, di pusat asetnya umat Islam pada masa itu. Termasuk juga dengan keuangan dan sebagainya. Tiba-tiba malam datang orang ingin mencuri. Oke, kelihatan orang mencuri, ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Kata orang ini, tolong jangan tangkap saya, karena keluarga saya itu butuh, nggak bisa makan. Oh, saya nggak percaya, saya bawa dulu ke hadapan Nabi, nanti dihukumi oleh Nabi. Jadi Nabi hakim tertinggi pada masa itu, dihukumi oleh Nabi, baru Anda bisa saya lepas. Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Tolonglah dia mengibak lagi. Ketika mengibak kemudian lengah, lari orangnya. Dilaporkan peristiwanya kepada Nabi. Kata Nabi begini, dia pembohong, malam ini pasti dia akan datang lagi. Oke, malam ini pasti dia akan datang lagi. Betul, malamnya datang. Sudah ketika datang langsung ditangkap gitu, karena sudah tahu informasi dari Nabi. Ketika kemudian ditangkap, udah, kamu jangan bicara apa-apa lagi, karena Nabi katakan kamu pembohong. Saya akan bawa engkau ke hadapan Nabi. Perhatikan yang paling dahsyatnya, tolong jangan bawa saya ke Nabi. Saya akan berikan kepada Anda hadiah informasi satu ayat yang kalau Anda bisa bacakan ini, setan akan lari meninggalkan Anda. Perhatikan poinnya Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan tahu bahwa ini setan yang menyamar, oke? Tapi poinnya adalah ini setan yang menyamar, tapi setan ini tahu kebiasaan orang, dan dia masuk dengan kebiasaannya. Gratifikasi, Pak, tidak harus selalu uang. Setan tahu kebiasaan manusia itu senang apa. Abu Hurairah itu seorang pembelajar ulung, lebih senang ilmu ketimbang harta. Beda mungkin menggodanya ketika dengan Utsman, dengan Abdurrahman bin Auf. Karena tahu ini senang ilmu, maka gratifikasinya masuk lewat ayat yang belum dia tahu. Bayang ya? Kebayang tuh bagaimana? Makanya di dalam bahasa Yunani, kenapa disebut dengan diabolis yang kelak menjadi iblis? Diabolis itu asalnya sifat intelek jenius yang menyimpang dengan intelektualisasi. Ya, jadi iblis itu kenapa disebut iblis? Karena dia punya kepandaian tingkat tinggi untuk menggoda, cuma diarahkan kepada yang menyimpang. Dan saking dia pintarnya, dia tahu kebiasaan si fulan itu apa. Ya. Jadi begitu kemudian ditampakkan itu, kaget Abu Hurairah karena baru dengar ini selama ini. Dalam kagetnya lepaslah kemudian tangkapannya itu pergi. Maka diadukan kepada Nabi esoknya. Saya sudah katakan padamu, ya, dia itu pembohong. Ya, tahu nggak siapa itu? Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu setan yang sedang menyamar. Walaupun perkataannya itu betul, tetap dia salah, kata Nabi. Tetap dia salah, walaupun perkataannya apa? Betul. Yang diajarkan itu ayat kursi, Pak. Ayat kursi Al-Baqarah 255. Quran surat 2 ayat 255. Jadi ketika dibacakan, kaget, bengong, pergi setannya. Setan sendiri mengatakan kalau dibacakan itu, setannya lari. Nah, bayangkan. Ya. Jadi ketika Anda ditugaskan, salah satu ayat yang dihadirkan dalam Al-Quran, biasakan malam baca itu. Sebelum ada putusan, menangani perkara, bacakan itu. Iringi dengan Al-Fatihah, iringi dengan Al-Baqarah 3 ayat terakhir, 284, 285, 286. Itu diantara proteksi terbaik. Jadi Al-Fatihah 3 akhir dari surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir, ayat 284, 285, 286. Jadi maksudnya apa? Di ayat 284 itu kita menyerahkan semua hal daya upaya kita kepada Allah penguasa langit dan bumi. Ayat 285 kita mengikuti putusan yang berkeadilan berdasarkan sunnah para nabi. Ayat 286 kita memohon kalau ada yang salah dalam putusan, Allah tidak menghukum. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita awali dengan la yukallifullahu nafsan illa. Kalau dibawa ke dunia peradilan, ya Allah, tidaklah aku menjalani ini kecuali Engkau yang telah menetapkan. Aku berusaha memutuskan sesuai kemampuan yang Engkau titipkan padaku. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Kalau ada kebaikan kau kirimkan pahala, kalau ada keburukan pun berpotensi dosa. Aku tak mau berdosa ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau dalam putusanku ada yang salah,
karena keliruku, karena lupaku, karena tipis ilmuku. Jangan hukum aku dengan sifat alfaku itu ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan kepadaku tanggungan beban dari satu persoalan yang sangat besar seperti engkau berikan kepada orang terdahulu dan tidak lulus menjalani itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan timpakan kepadaku beban satu hal yang tidak sanggup aku kerjakan. Fa'fu anna, kalau salah mohon maafkan, waghfir lana, kalau dosa mohon ampuni, warhamna, dan dengan pengampunan itu tetap sayangi aku ya Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan jaga aku dari golongan-golongan yang bisa menyimpangkan dari tugas dan kehormatan. Coba. Ya, jadi kalau ada satu godaan menguji integritas, bacakan ayat kursi. Kalau masih dia nekat, jangan sekedar lempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Nah itu Pak, itu yang kita butuhkan. Jadi memang dunianya seperti itu. Jadi lengkap sekali di Quran itu. Ada caranya, ada hijrahnya, ada potensi kehormatannya, tapi saat yang sama ada alat uji integritasnya. Satu. Nah untuk menguatkan tugas-tugas itu muncul nanti yang kedua, alimun hakim. Ya, sebijak apapun mesti tambah pengetahuan. Tambah pengetahuan, jangan sampai menangani perkara yang tidak dikuasai. Maka turunlah hadis Nabi. Perhatikan kalimatnya. Ada 3 orang hakim qudat, talatu qudatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, qadiyani fin nari wa qadin fil jannah. 2 hakim itu ada kemudian di neraka, 1 hakim ada di surga. Wah, hati-hati nih, mau masuk yang mana? 1, 2, 3. 2 pertama di neraka, yang ketiga di surga. Nah, bicaranya bukan tentang neraka, surga, neraka itu tidak, tapi di sini ada nilai-nilai dan norma-norma kebaikan yang membimbing kita. Ternyata yang pertama itu apa? Hakim yang tidak memiliki kapabilitas dan pengetahuan atas satu perkara sehingga dia menzalimi hak orang berperkara yang seharusnya mendapatkan keadilan. Dipaksakan menangani kasus yang tidak dikuasainya. 2, hakim yang punya pengetahuan, tapi pengetahuan ini digunakan untuk menyimpang dari ketentuan sehingga tidak memberikan putusan yang adil bagi orang berperkara yang dihadapinya. Dia tahu sebetulnya penyimpangannya ini, hukumannya ini, cuman karena dipesan dari sesuatu, ya integritasnya kemudian tidak terjaga, dia mengeluarkan satu hukuman yang tidak berkeadilan. Yang ketiga, dia punya pengetahuan yang cukup, diminta menangani perkara, dan dengan ilmu pengetahuan ini dia mencoba melahirkan putusan terbaik. Kalaupun ada salahnya di situ, tetap diberikan pahala 1. Tapi kalau benar dia mengerjakannya, dapat pahala 2 di sini. Nah, jadi yang kedua, integritas itu bisa terjaga 1 dengan bertambahnya pengetahuan. Semakin Anda meningkat pengetahuan, semakin terhormat Anda. Dunia ikut. S1 dengan S2 gajinya beda kan Pak? S2 dengan S3 ya, berubah kan salarinya. Jadi jangan dikira kalau kita menjaga kehormatan akhirat dunia tidak ikut. Dunia ikut dengan sendirinya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, kalau Anda ingin mendapatkan dunia gampang. Seperti bayangan, jangan dikejar, berbalik bayangan ikut. Ketika Anda berbalik mengejar tuntunan akhirat, dunia otomatis akan mengikuti. Ini sifat alim. Selanjutnya Pak? Ya, kita 10 menit lagi ya. Saya sisakan 5 menit karena tadi pesan dari MC. Ya, untuk bisa disisakan sedikit, saya sisakan nanti sedikit 5 menit ya. Kemudian wasi'un hakim. 1 kali disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 130. Ya. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Ini hakim peradilan agama nih. Ya. Kalau ada kasus rumah tangga datang kepada hakim peradilan agama. Kasusnya biasanya kasus perpisahan yang rumit. Ya, yang tidak bisa ditangani oleh 2 sisi. 1 pasutrinya, yang kedua oleh orang sekitaran di keluarganya, dari walinya. Maka akhirnya datang ke hakim. Makanya di ayat ke-34 surat An-Nisa itu problemnya yang diselesaikan secara internal, tidak bisa muncul ayat 35-nya. Ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, ini taraf kedua. Kalau nggak bisa diselesaikan internal, coba pindah dulu tempat tidur. Ya, supaya ada rasa kangen, ada rasa salah untuk komunikasi. Tidak terdorong itu, keluarga dekat yang terlibat.
tidak bisa diselesaikan, muncul kepada yang ketiga, dibawalah ke mahkamah, ke peradilan agama contohnya. Maka apa yang terjadi? Wa iyatafarraqa, dan kalaupun keduanya nanti pada titik yang nggak bisa diselesaikan, ya kan? Yughnillahu kullam min sa'atih. Maka tak punya kemampuan untuk menikah, sulit kemudian untuk berpisah. Kalaupun ada kasusnya pernikahan dibawa ke hakim, perpisahan dibawa ke hakim, kalau niatnya benar karena Allah, niatnya bagus karena Allah dan benar putusannya, maka diberikanlah oleh Allah kelapangan-kelapangan dalam berkehidupan. Jadi kalau ada yang nikah diproses oleh hakim untuk menikah, dia tidak punya apa-apa, dikayakan oleh Allah. Kalau ada kasus perpisahan, benar cara mengerjakannya, bagus cara menetapkannya, walaupun berpisah, dia berpisah dalam keadaan baik yang diberikan kelapangan dalam kehidupannya. Siapa yang bisa memutus seperti itu? Hakim yang punya kualifikasi sifat wasi', wus'ah. Sifat wus'ah dilekatkan di dalam Al-Quran dengan kata sa'a. Turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Di 134 itulah karakteristik hakim yang memiliki sifat wus'ah dan bisa diturunkan kepada hakim-hakim umum baik di pidana ataupun perdata. Yuk saya cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Untuk mendapatkan sifat wus'ah, kelapangan yang luas, sehingga dengan sifat lapang ini semua perkara kelihatan seperti ringan dan baik untuk diselesaikan. Jadilah pribadi yang takwa. Apa ciri takwa di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, sifat gemar berbagi dalam keadaan memiliki ataupun dalam keadaan yang sempit. Jadi dalam memutuskan perkara itu, maaf, orientasinya kita ingin memberikan yang terbaik, bukan condong pada salah satu. Wal kadhimin al ghaidha, untuk mengondisikan itu jangan bawa suasana hati yang tidak enak apalagi sedang marah. Izin Pak, kalau sedang punya masalah jangan tangani perkara dulu, nanti hatinya tidak luas. Kalau tidak luas, putusannya pun pasti tidak akan komprehensif dan bijak. Wal kadhiminal ghaidha, dia sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan berharap orang menjadi baik. Itulah sifat keluasan seorang hakim, ingin menjadikan bukan memenangkan perkara. Salah kalau menangkan perkara. Ya, poin tertingginya orang berubah menjadi baik sehingga kesalahannya termaafkan dan berubah kemudian dia menjadi pribadi yang lebih mulia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai para pemilik sifat ihsan. Yang terakhir, ihsan itu berupaya menjadikan kegiatannya terasa disaksikan oleh Tuhan. Hadis Muslim nomor hadis ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya. Kalau Anda memiliki sifat wus'ah, kelapangan dalam memutus perkara sehingga yang keluar putusannya berkeadilan dan objektif. Yang terakhir, tips dari Al-Quran, berusahalah dalam memutus dan menangani perkara itu merasa selalu diawasi oleh Allah.